Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinatya Putra, kelas 10 3, absen 28. Di sini saya akan membacakan remedi geografi, membacakan perkembangan ilmu geografi. Definisi geografi. Menurut para ahli, geografi adalah penggambaran mengenai bumi. Intarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dan hubungan kasual gejala-gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam ruang. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami perubahan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dalam konteks ruangan. Definisi geografi, ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya yang terjadi di ruang muka bumi, serta mencari hubungan keterkaitan karena adanya interaksi antar fenomena tersebut. Objek geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikajikan. Objek geografi berkaitan pendekatan cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi. Lapisan batuan yang menyusun kulit bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Lapisan udara, atmosfer, lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya hujan, awan, dan angin. Hidrosfer, lapisan air yang ada di bumi, misalnya sungai dan laut. Biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna. Antroposfer, lapisan manusia dan semua aspek kehidupannya. Objek formal geografi. Objek formal geografi menurut pendekatan ke ruangan, pendekatan spasial, pendekatan ke lingkungan, pendekatan ekologi, pendekatan kewilayahan, pendekatan kompleks wilayah. Topologi, aspek terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Abiotik, aspek terkait benda mati seperti tanah, air, dan udara. Biotik, aspek terkait makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Aspek non fisik, kebudayaan, budaya khas suatu daerah. Ekonomi, potensi ekonomi suatu wilayah. Penduduk, dinamika kependudukan di suatu wilayah. Ruang lingkup geografi, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya, kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Geografi fisik, mengajikan fenomena alam. Geografi regional, mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Geografi sosial, mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Interaksi teknik, memerlukan pengetahuan atau bagian teknis untuk menyelesaikan permasalahan. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya.
Biogeografi, ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Penginderaan jauh, ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Kartografi, mempelajari proses pemetaan. Geografi kependudukan, mempelajari segala aspek ruangan yang berkaitan dengan manusia. Pendekatan geografi, pendekatan kompleks wilayah, pendekatan lingkungan, pendekatan ruangan. Pendekatan geografi, pendekatan ruangan, analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai itu. Kajiannya meliputi persamaan perbedaan dan persebaran penggunaan ruang. Pendekatan lingkungan, analisis atau cara pandang geografi dengan menerapkan konsep ekologi, contohnya kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Pendekatan kompleks wilayah, pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Konsep geografi, konsep lokal, lokasi. Konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Lokasi absolut, lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sifatnya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis lintang dan garis bujur bumi. Lokasi relatif adalah letak atau lokasi yang dilihat dari daerah lain sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Konsep jarak membahas jauh pendekatan suatu objek yang ada jarak absolut, jarak relatif. Jarak absolut atau jarak mutlak dirincikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Contoh, jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 kilometer. Jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti, biasanya diukur dengan suatu waktu. Jarak relatif dipengaruhi juga oleh moda transportasi yang digunakan. Contoh, jarak dari rumah ke sekolah dekat, yaitu sekitar 10 menit jika menggunakan bus sekolah, tetapi jika berjalan kaki jaraknya menjadi jauh, yaitu sekitar 30 menit. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Mudah dijangkau artinya aksesibilitas tinggi. Sulit dijangkau artinya aksesibilitas rendah. Konsep morfologi menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Interdependensi adalah saling kebergantungan antara dua wilayah atau lebih. Konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan antara ruang menunjukkan hubungan terkait
berkaitan yang tersebar antara suatu fenomena dan fenomena lainnya. Contohnya, kerusakan hutan di wilayah pegunungan menyebabkan bencana tanah longsor di wilayah kaki pegunungan. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan mengelompokkan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya, kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Konsep nilai guna. Nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya, wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada petani. Konsep diferensiasi area. Diferensi area digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Konsep ini digunakan juga untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Contohnya tanaman tomat dapat hidup di wilayah daerah rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Jenis prinsip geografi: prinsip interrelasi, prinsip distribusi, prinsip deskripsi, prinsip kronologi. Prinsip distribusi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di muka bumi. Persebaran minyak bumi, kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada di wilayah Indonesia bagian timur. Prinsip interrelasi. Prinsip ini dapat mengungkapkan hubungan keterkaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Deforestasi, alih fungsi lahan hutan, dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Prinsip deskripsi. Prinsip ini memberi penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Kependudukan. Persebaran penduduk dijelaskan atau digambarkan dengan peta jumlah penduduk. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran interrelasi, dan distribusi adalah suatu region tertentu. Fenomena hujan menganalisis persebaran pola hujan menyebabkan terjadinya perbedaan pola hujan dan dampak tinggi atau rendahnya curah hujan. Jenis objek geografi. Objek material. Objek geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikajikan. Objek formal. Objek geografi berkaitan pendekatan cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi.
aspek geografi, aspek fisik, menitikan keberatan, kajian alam, aspek geografi. Sekian presentasi dari bacaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.